Analisis deret waktu curah hujan untuk mengkaji perubahan iklim di daerah tangkapan air Provinsi Lampung. Penulis Tumiar Katarina Manik, Jurnal Agromet 23 volume 1, halaman 61 sampai 70 tahun 2009. Dosen pengampu mata kuliah hidrologi antara lain Bapak Slamet Budiono, Mbak Baina Sari Dewi, Pak Gunardi Djoko Winarno, Bu Macia Kartikasani. Perkenalkan, nama saya Brian Wahyu Permana, NPM 2051008, Angkatan 2020, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian. Pendahuluan. Curah hujan adalah salah satu unsur iklim penting yang sangat berguna dalam masyarakat, terutama untuk petani, karena perubahan iklim menjadi lebih basah atau lebih kering yang mengakibatkan hal serius secara sosial maupun ekonomi. Karena itu mempelajari pola curah hujan ini merupakan hal yang banyak dilakukan dalam kajian perilaku iklim di suatu wilayah, khususnya di daerah tropis. Tujuan dari jurnal ini untuk mempelajari keragaman iklim yang terjadi dalam selang waktu 30 tahunan. Metode yang digunakan antara lain dari lokasinya ada di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, tanggalnya tahun 2009. Metode yang digunakan tersedia bagi menjadi periode-periode yang selang waktu 5 tahun untuk melihat kemungkinan terdapatnya perubahan pola curah hujan. Analisa deret waktu yang digunakan meliputi korelogram dan peridogram. Pola musiman dari suatu deret waktu dapat dipelajari menggunakan korelogram. Korelogram memberikan gambaran grafik dari fungsi autokorelasi dengan cara memplot satu seri dari koefisien autokorelasi terhadap ketinggian waktu. Konsep autokorelasi sama dengan konsep dengan metode analisis regresi biasa antara satu data deret waktu terhadap deret waktu yang sama dengan lag. Grafik autokorelasi terhadap lag-nya disebut korelogram. Data deret waktu dapat dinyatakan sebagai deret Fourier yang merupakan fungsi harmonis sehingga dapat membangun fungsi spektrum kuasanya. Periodisitas data dapat ditentukan. Fungsi spektrum kuasa atas frekuensinya dinamakan periodogram. Dari korelogram air hitam, fajar bulan, dan sumber jaya, itu secara umum dapat dikatakan bahwa curah hujan bersifat bebas terhadap lainnya karena nilai koefisien korelasinya rendah, R kurang dari 0,25. Curah hujan akan menunjukkan sifat ketergantungan jika data yang dianalisa curah hujan total bulanan. Nilai korelasi yang rendah dan tidak asimptotis menunjukkan bahwa data curah hujan harian untuk lokasi di dataran tinggi bagian ujung dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan ini tidak dapat diduga berdasarkan hari hujan sebelumnya. Tidak juga terdapat pola musiman. Bisa dilihat dari gambar 1, merupakan korelogram curah hujan dari 3 lokasi daerah aliran sungai Sumberjaya, Lampung Barat pada periode 5 tahun selama 20 tahun sebelumnya. Dan berikut adalah gambar dari peridogram curah hujan di 3 lokasi daerah aliran sungai di Sumberjaya pada 5 tahun selama 20 tahun terakhir. Dan berikut adalah gambar dari distribusi curah hujan Sumberjaya untuk periode waktu yang sama, menunjukkan bahwa peluang curah hujan yang tinggi terjadi untuk curah hujan pada selang pertama untuk Sumberjaya adalah hujan antara 0 sampai 10 mm per hari, dan hari tanpa hujan berkisar 168 sampai 232 hari per tahun. Dan gambar keempat merupakan rangkuman dari
korelogram, periodogram, dan peluang distribusi hujan di Lampung Barat. Dibandingkan daerah hulu, daerah hilir lebih memiliki pola yang tegas. Kesimpulannya, hasil analisa deret waktu untuk data curah hujan di daerah tangkapan air Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pemanasan global yang mempengaruhi sistem iklim skala besar atau regional sudah mulai menutupi pengaruh lokal terhadap keragaman curah hujan di air hitam, fajar bulan, dan sumber jaya. Periodisitas curah hujan yang menunjukkan siklus tahunan juga sudah mulai terlihat dibandingkan tahun 1970-an, di mana tidak terdapat periode curah hujan yang dominan. Demikian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.